Shalom, salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rustin, dalam Renungan Harian Katolik. Dan hari ini, Injil kita berbicara mengenai percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, orang harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus menjadi heran bagaimana manusia dapat dilahirkan kembali, bagaimana manusia dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Saya yakin tidak ada seorang ibu pun yang mau melakukan itu, anaknya masuk kembali dalam rahim dalam kondisi yang sudah begitu besar. Bagaimana mungkin? Ini sesuatu yang mustahil dibayangkan dengan akal sehat kita. Tetapi Yesus mau katakan dengan kelahiran kembali ini, bahwa manusia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya apa? Kelahiran kembali manusia ditandai dengan pembaharuan hidup, pertobatan, dan kemudian menerima hidup yang baru dalam roh Allah sendiri hidup di dalam dia. Itu pasti bisa terjadi. Secara spiritual manusia bisa dilahirkan terus-menerus, kembali, dan kembali. Bahkan kalau kita lihat produk-produk yang ada di sekitar kita, semuanya mengalami juga perubahan-perubahan. Lihat bagaimana misalnya produk mobil, ada namanya reborn, ada namanya all new, ataupun juga perangkat-perangkat yang lain. Semua bisa dibaharui. Dan apalagi kita sebagai manusia, kehidupan rohani kita ini, kondisi kejiwaan kita, secara psikologis kita membutuhkan pembaharuan ini. Bahkan tubuh fisik kita pun mengalami regenerasi kalau kita beristirahat dengan cukup. Dan itu sebabnya kita butuh tidur yang cukup. Kita akan mengalami bahwa sel-sel tubuh kita pun mengalami proses regenerasi ini. Maka, mari, yuk kita juga mengalami kelahiran kembali ini setiap hari, setiap saat. Contoh misalnya, jika Anda kurang mampu bersyukur, yuk lahir kembali. Caranya bagaimana? Lebih bersyukurlah. Kalau Anda mungkin kurang sabar, yuk lahir kembali, bersabarlah. Setiap hari belajar menjadi lebih sabar. Mungkin Anda merasa bahwa Anda sangat sulit mengampuni. Yuk kita mencoba lahir kembali, memiliki cara berpikir yang baru, memiliki empati yang lebih dalam, seperti Tuhan juga mencintai kita manusia, kita belajar juga mencintai sesama. Jadi perubahan-perubahan hidup itu dimungkinkan. Yang paling penting adalah bahwa kita mau dilahirkan kembali dalam air dan dalam roh. Kita dibersihkan, kita juga menerima kehidupan yang baru dari Tuhan sendiri. Maka saudaraku, kalau kita punya kelemahan-kelemahan manusiawi, jangan pernah berputus asa. Tuhan selalu membuka jalan untuk hidup yang baru, kelahiran yang baru. Dan mari kita mohon berkat-Nya untuk hari ini, semoga kita pun mengalami kelahiran baru tersebut, yang membuat kita bergairah kembali, bersemangat kembali. Dan jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dalam hidup ini. Terimalah berkat Allah Maha Kuasa untuk diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.